Selamat pagi semua. Hari ini kita lanjut topik kita. Kita masuk belajar PHP yang ke-9, di mana nanti topik yang kita pelajari hari ini adalah cara menampilkan data ke dalam web browser gitu ya. Kalau di pertemuan yang ke-8 kemarin, PHP yang ke-8, kita sudah belajar bagaimana cara menyimpan data ke dalam yang namanya database dan tabel. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana cara menampilkan data. Tujuan kita belajar di PHP yang ke-9 ini adalah untuk menampilkan data ataupun record yang ada di dalam tabel ke web browser. Jadi nanti data-data yang sudah kita simpan, kita akan tampilkan dia ke dalam web browser. Maka di sini ada perintah yang kita gunakan, ada dua. Yang pertama ada namanya MySQL numRows, yang kedua adalah MySQL Page Array. Jadi MySQL numRows ini digunakan untuk menghitung jumlah baris di dalam record, atau nanti bisa di sini menghitung banyaknya record di dalam yang namanya tabel. Sedangkan yang kedua, MySQL Page Array ini digunakan untuk mengambil data dari tabel. Kita lihat contohnya di sini. Ada di sini kita buat nama database-nya adalah mahasiswa, sedangkan nama tabelnya nilai. Untuk strukturnya atau file-nya ada di sini name, nama, mcool, semester, dan nilai. Tipe datanya ada varchar, baru ada tipe data untuk nilai adalah integer. Kalau sudah selesai kita rancang ini, kita isi datanya sebanyak 5 gitu ya. Ini datanya, sebenarnya data ini bebas kita buat. Nanti diisi dia ada name, nama, mata kuliah, semester, dan nilai. Itu untuk database-nya gitu ya. Setelah kita rancang, maka yang berikutnya adalah kita akan membuat kode program untuk menampilkan data ke web browser. Nama filenya nanti kita buat adalah tampil.php. Ini dia kode programnya. Yang pertama ini adalah untuk judul gitu ya, daftar nilai mahasiswa Amik Medikom. Kita buat nanti dalam bentuk tabel. Untuk judul-judulnya ada nomor, ada name, nama, mata kuliah, semester, dan nilai. Baru di sini kita aktifkan dia, kita buka tag PHP-nya, kita tentukan koneksinya, kita pilih database-nya, baru kita seleksi, artinya kita ambil datanya dari tabel nilai. Kita uji, while string data MySQL Page Array string tampung. Jadi nanti diambil dia dari variabel tampung ini. Oke. Kita buat nanti ada nomornya, string nomor plus plus, artinya nomornya nanti kita buat tambah-tambah 1. Bisa juga nanti string nomor sama dengan string nomor plus 1. Kita tutup tag PHP-nya, baru kita buka lagi baris tr bg color, ini dia untuk warna barisnya. Kita buat di sini yellow. Jadi nanti yellow ini bebas, boleh diganti yang lain. Dan tabelnya kita buat di rata tengah. Baru di sini kita buat di kolomnya. Kita tampilkan datanya yang pertama untuk nomor. Tadi kita buat variabelnya string no. Maka di sini kita buat buka tag PHP sama dengan string no. Yang kedua string data, kita tampilkan yang pertama name. Jadi di dalam kurung siku ini bisa juga kita buat dalam bentuk yang namanya array atau index. Indeksnya nanti dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan 4 karena filenya ada sebanyak 5. Baru kita tutup barisnya, di sini tutup kolomnya, baru tutup kurung kurawal, tutup tabel. Kita hitung jumlah barisnya gitu ya. Maka di sini dia jumlah baris string hitung, karena tadi kita buat di sini adalah untuk menghitungnya, tadi kita buat dia untuk menghitungnya kita buat sini menghitung jumlah barisnya. Oke, jadi seperti itu dia kode programnya. Kalau sudah selesai nanti ya seperti ini kita jalankan adalah tampil.php. Ini dia tadi data-datanya. Ini yang sudah kita isi di dalam yang namanya tabel, maka hasilnya seperti ini. Oke, kalau sudah seperti itu, langsung aja kita praktekkan gitu ya, bagaimana cara mempraktekannya. Oke, maka yang pertama adalah kita aktifkan dulu yang namanya start Apache-nya. Kita aktifkan start Apache. Oke, seperti ini. Baru kita aktifkan dia MySQL DNT-nya. Oke, baru kita masuk ke web browser. Kita masuk ke web browser. Oke, kita ketik pada address barnya, kita ketik di sini adalah
localhost / php myadmin, kita enter. Nah, seperti ini. Kita akan membuat database yang baru. Caranya kita klik dia home, baru di sini kita ketik. Tadi nama database kita adalah mahasiswa. Kita ketik di sini non capital, kita klik tombol create. Kalau sudah, kita tandai di sini tabel mahasiswa. Kita akan merancang tabelnya. Tadi nama tabelnya nilai, filenya sebanyak 5. Kita klik di sini go. Oke. Kalau sudah, kita buat fil-filnya. Yang pertama name, oke. Yang kedua nama, yang ketiga MKUL atau mata kuliah, yang keempat adalah semester, baru yang kelima adalah kita buat di sini ada namanya nilai. Kita buat tipe datanya varchar, oke, sini varchar. Oke, ini juga kita buat dia varchar. Untuk mata kuliah juga varchar, semester juga varchar, sedangkan nilai kita buat integer. Oke. Ini misalnya panjangnya kita buat 8, sedangkan nama misalnya 30, mata kuliah 30, semesternya misalnya kita buat di sini adalah kita buat dia 10, baru nilainya misalnya 3. Oke. Kalau sudah, kita save. Ini kita klik tombol save gitu ya. Kemudian kita isi datanya. Oke, kita isi data misalnya kita klik insert. Kita buat di sini name-nya misalnya yang pertama adalah kita buat 1931. Ini untuk jurusan kita buat name ya. 0 misalnya 111. Oke. Namanya misalnya kita buat di sini adalah namanya misalnya Susanti. Oke. Kita buat dia mata kuliahnya. Susanti ini belajar yang namanya PHP. Baru kita buat semesternya misalnya semester genap. Oke. Semester genap. Kita buat nilainya di sini adalah 90. Kalau kita ingin mengisi data lagi, kita klik di sini adalah insert a new record. Baru kita klik di sini go. Oke. Baru kita buat lagi 19. Oke. 32. Kita buat di sini dia 0, kita buat 010. Oke. Kita buat namanya misalnya adalah kita buat namanya di sini Budianto. Oke, Budianto. Baru kita buat dia belajar misalnya kalkulus. Belajar kalkulus di semester yang namanya ganjil. Baru kita buat nilainya misalnya di sini 85. Kalau sudah, kita klik dia insert a new record. Kita go-kan. Oke. Baru kita isi lagi data yang berikutnya adalah misalnya 1931 misalnya di sini 053. Oke. Kita buat namanya di sini misalnya Sukijan. Oke, Sukijan. Mata kuliahnya dia belajar sistem basis data. Oke, sistem basis data. Kita buat dia di semester yang genap gitu ya. Semester genap. Kita buat nilainya adalah 80. Kalau sudah, kita go-kan. Oke, misalnya di sini sudah ada datanya sebanyak 3. Oke, nanti silakan diisi datanya sebanyak 5. Oke, seperti ini dia. Kalau sudah seperti ini kita lihat gitu ya. Udah siap, ini tadi kita rancang. Nah, ini tadi dia. Browse ini datanya gitu ya. Sudah ada sebanyak 3. Yang berikutnya kita ke Dreamweaver-nya. Kita buat kode program. Kita masuk ke Dreamweaver. Kita pilih di sini PHP. Oke. Kita pilih PHP. Baru kita ke tab kode program. Ini desainnya kita klik ke code gitu ya. Kita Ctrl A delete. Baru kita pertama di sini kita buat judulnya, kita buat di sini H1 biar tulisannya besar. Oke. Kita buat di tengah gitu ya, center. Baru kita buat sini dia daftar nilai mahasiswa, daftar nilai mahasiswa. Oke. Kita tutup dia tengahnya. Oke. Kita buat misalnya saya mau nanti ada garis /hr. Oke, seperti ini ada nanti garis gitu ya. Baru kita enter. Baru kita buat di sini ada namanya tabel. Oke. Kita buat di sini tabel. Oke, tabel kita buat bordernya atau bingkainya 1. Kita buat
perataannya kita buat di tengah. Like, kita pilih center. Oke, kita pilih di sini center. Baru kita buat dia yang berikutnya adalah kita buat dia lebarnya width gitu ya. Oke, misalnya kita buat 80%. Seperti ini. Oke, ini tabel. Baru nanti di dalam tabel ada namanya baris dan kolom. Kita buat sini baris yang pertama adalah TR, ini TR. Kita buat warnanya BG color, misalnya kita buat di sini warna cyan. Oke, warna cyan. Oke. Kita buat warna cyan tadi, cyan. Seperti ini. Baru kita buat yang namanya perataannya. Kita buat perataannya di sini adalah like gitu ya. Oke, kita buat misalnya kita buat center. Seperti ini. Baru kita buat dia kolom. Yang pertama TD, yang pertama kita buat adalah nomor. Baru kita buat lagi ada di sini dia name. Yang berikutnya kita buat TD. Ada di sini nama. Oke. Baru kita buat lagi TD. Ini membuat kolomnya. Kita buat di sini dia mata kuliah. Oke. Kita buat lagi TD. Kita buat di sini adalah semester. Kita buat lagi TD. Di sini misalnya yang terakhir tadi adalah nilai. Kita tutup slash TD-nya. Boleh hanya sekali ditutup. Seperti ini. Tutup dia kolom. Baru kita tutup yang namanya baris slash TR. Ini dia tampilannya. Kalau kita klik nanti di desain, seperti ini masih hasilnya. Oke. Yang berikutnya, bagaimana lagi kode programnya Kak gitu ya. Kita buka tab PHP. Kita buka di sini tab PHP. Oke, buka tab PHP warna merah. Baru kita tentukan ya, kita perbesar tulisannya dulu ya. Oke. Kita buka tab PHP. Tab PHP. Oke. Baru kita tentukan koneksinya MySQL _connect buka kurung petik ganda, koma petik ganda, tutup kurung titik koma. Baru kita tentukan yang namanya database-nya MySQL _select _db. Kita buat di sini tadi nama database kita adalah mahasiswa. Oke. Mahasiswa seperti ini. Yang berikutnya kita seleksi dulu. Oke, misalnya di sini adalah string tampil. String tampil sama dengan MySQL _query. Ini pertemuan yang ke-8 kemarin. Kita buat select bintang from nilai. Artinya tampilkan seluruh data dari tabel nilai. Tutup kurung, tutup petiknya titik koma. Oke, baru kita uji while. Oke. While sama dengan while buka kurung string data sama dengan MySQL _fetch _array. Oke, buka kurung diambil dari string tampil. Ini dia tadi kita ambil dari string tampilnya. Kalau sudah kita buat nanti nomornya. Oke, buka kurung kurawal, baru kita buat string nomor plus artinya nomornya nanti kita buat tambah 1. Lalu kita tutup tab PHP. Ini dia untuk membuat koneksi, mengaktifkan database dan menampilkan data dari tabel. Yang berikutnya, bagaimana caranya Kak supaya nanti datanya ditampilkan ke dalam barisnya atau ke dalam tabelnya? Maka caranya kita buka lagi sini baris, berarti TR, oke, spasi BG color. Misalnya kita buat warnanya magenta, warna pinknya. Oke, seperti ini. Kita buat dia magenta. Oke. Kita buat lagi dia rata tengah. Oke, like. Tapi di sini adalah center. Oke, kita tutup. Baru kita buat dia, yang pertama adalah untuk menampilkan yang namanya isi daripada nomor. Kita buat dia dalam kolom, berarti TD. Baru kita cetak di sini, oke, print sama dengan. Kita buat di sini adalah kita cetak untuk yang namanya nomor, berarti string nomor, tutup tab PHP seperti ini ya. Oke. Yang berikutnya
Berikutnya kita buka lagi sini dia TD, baru buka tag PHP, sama dengan kita buat di sini adalah string data. Kita tampilkan yang pertama, boleh pakai indeksnya, seperti ini. Seperti ini kita buat. Oke, kita lihat dulu sampai nanti nomor berapa tadi ya, sampai indeks yang ke-4. Ini kita copy aja. Oke, kita copy, maka kita buat di sini. Berarti kita buat di sini adalah ini indeks yang yang kedua, ketiga, dan ke-4. Yang berikutnya, setelah kita tampilkan dia ke dalam baris gitu ya, maka kita tutup yang namanya barisnya, berarti /tr. Oke, baru kita buka tag PHP, tutup kurung perawal, tutup tag PHP-nya. Setelah itu kita tutup yang namanya /table. Oke, /table. Kita akan menghitung jumlah barisnya gitu ya. Oke, kita buat di sini dia misalnya H2. Kita buat di tengah. Oke, center. Oke, kita buat di sini adalah jumlah baris, jumlah data. Oke, kita buat di sini adalah string hitung. Oke, baru di sini namanya baris, pastinya berapa baris gitu ya. Oke, kalau sudah, oke, ini kita jalankan dulu. Oke, kita simpan, Ctrl S. Kita cari drive C, kita pilih dia C, kita pilih htdocs. Misalnya tadi kita buat tampil titik PHP. Kita enter gitu ya. Oke, mudah-mudahan jalan. Kita buka lagi web browser kita. Kita ketik di sini adalah localhost. Nama filenya tadi adalah tampil titik PHP. Ini dia tampil titik PHP. Jadi seperti ini daftar nilai mahasiswa. Ini hasilnya yang sudah ada di dalam yang namanya data yang ada di dalam tabel ini tadi. Kalau kita tambah nanti datanya lagi berikutnya, maka dia 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, itu dia untuk program menampilkannya. Silakan nanti diulang-ulangi lagi supaya bisa lebih mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya, salam sehat.